Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan,
Saat ini, Minggu 26 Desember 2021, kita memasuki Minggu sesudah Natal secara virtual dengan tema Warisan Berharga di Tengah Dunia yang Rapuh, yang dilayani oleh Penatua Elisa Bernika Sunarko. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Dunia boleh resah, tapi umat Tuhan dimampukan untuk terus bersyukur dalam setiap keadaan. Di suasana pandemi, marilah kita memasuki ibadah Minggu sesudah Natal ini dengan gembira karena kasih-Nya yang maha besar. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta, rayakan hari lahir pembaru dunia. Terang yang mengenyangkan gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama sejati dan mesra. Semarak hari Natal alangkah indahnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Umat Tuhan yang terkasih, ibadah Minggu sesudah Natal ini terselenggara dalam kasih dan rahmat Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang karena kesetiaannya kepada kita datang dalam kerendahan, supaya janji keselamatan ditepati sesuai dengan yang telah dinyatakannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat Tuhan yang terkasih, 2 tahun ini dari tahun 2020 sampai 2021 kita hidup di dalam dunia yang rapuh, di mana pandemi COVID-19 tidak hanya menggerogoti kesehatan, tetapi juga perekonomian, kebersamaan manusia, bahkan gaya hidup manusia di seluruh dunia. Tahun 2022 akan segera tiba. Akankah kita berhasil melaluinya dengan sejahtera? Bagaimana dengan anak-anak dan generasi muda? Bagaimana nantinya mereka akan hidup di tengah dunia yang semakin cepat berubah? Akankah iman mereka dapat mewarnai kegigihan hidup dalam pergaulan bersama dengan Tuhan dan sesama? Apakah kepercayaan mereka tetap teguh, tak tergoncang, atau malah goyah dan ikut merapuh, bahkan hilang lenyap diterpa kerapuhan dunia? Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat,
Umat Tuhan, dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Hal ini mengakibatkan banyak orang menjadi rapuh tatkala diperhadapkan dengan berbagai pergumulan yang menyesakkan. Seharusnya kerapuhan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi banyak juga yang justru kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tidak hanya meninggalkan Tuhan, ada juga yang memilih untuk meninggalkan teman, saudara, bahkan juga keluarganya. Dalam keprihatinan yang mendalam, mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya memohon pengampunan. Mari kita naikkan doa pengampunan dosa kita. Ya Tuhan, ampunilah setiap kami yang lemah ini Tuhan. Ampunilah setiap kami yang sering kali menjadi rapuh. Ampunilah kami ketika kami diterpa persoalan, kami justru menjauh dari Tuhan. Ampunilah kami yang ketika masalah menghimpit kami, kami justru menarik diri dan meninggalkan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Baharuilah hidup kami, sehingga Roh-Mu yang kudus itu terus menopang dan menguatkan setiap kami. Sehingga Roh Tuhan terus memampukan setiap kami melawan kerapuhan diri kami. Berjalan dalam dekapan Kristus, sandaran kami yang teguh. Kami percaya Tuhan, di dalam kerendahan hati ketika kami mengaku dosa-dosa, maka Engkau Allah yang pemurah mengampuni kami. Dan karena kasih-Mu dan pengampunan-Mu itu, maka Engkau akan terus membaharui diri kami. Maka sekarang ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami untuk senantiasa dibaharui oleh Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah hidup kami boleh memancarkan terang kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau diutus
Umat Tuhan yang kekasih, karena belas kasih-Nya yang tak terbatas, maka Ia Tuhan kita berkenan menerima setiap ungkapan penyesalan dan pertobatan yang kita nyatakan secara tulus. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Damai Tuhan besertamu. Umat Tuhan, mari bersama kita menyatukan hati kita berdoa meminta pimpinan Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, biarlah seperti lagu yang baru saja kami nyatakan, kami naikkan, kami pujikan. Maka biarlah Engkau bersabda kepada setiap kami di dalam hati dan pikiran kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kami boleh berserah untuk dibaharui oleh sabda Tuhan yang terus menyegarkan kami. Dan biarlah sabda itu bukan hanya kami dengar dan menjadi pengetahuan bagi setiap kami, namun sabda itu sungguh benar-benar menjadi suluh yang menuntun langkah hidup kami hari demi hari. Maka ya Tuhan, saat ini berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah kepada setiap anak-anak Tuhan pribadi lepas pribadi, dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk mampu menyampaikan pesan firman Tuhan seperti yang Tuhan sendiri ingin sampaikan kepada umat Tuhan di sini saat ini. Dan menyerahkan Tuhan waktu pembacaan dan perenungan firman ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menutup bungkus setiap kami, memampukan kami memahaminya dan kemudian melakukannya di dalam hidup keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan mengisahkan kepada setiap kita sebuah keluarga yang mewariskan ketaatan mereka terhadap Tuhan hingga akhirnya menjadikan generasi penerus sebagai hamba Tuhan. Maka terimalah firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-18 sampai 20, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-26. 1 Samuel 2 ayat 18, 19, 20, dan 26. Bagaimana diceritakan oleh video berikut. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan.
Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya, memeliharanya dan melakukannya di dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan, kata orang, bergaul dalam lingkungan yang buruk akan membuat kita, membentuk kita juga menjadi buruk. Tapi ketika kita bergaul dalam lingkungan yang baik, maka akan membentuk dan membuat kita juga menjadi seorang yang baik. Ya, pada umumnya lingkungan itu akan sangat mempengaruhi perkembangan dan pemikiran seseorang. Oleh karenanya lingkungan menjadi faktor penentu yang sangat penting, namun juga sekaligus sangat rentan dan rapuh. Kita harus menyadari bahwa ada kalanya kita tidak dapat memilih atau mengkondisikan lingkungan seperti apa yang kita mau, atau lingkungan seperti apa tempat kita mengada. Misalnya, kita nggak bisa memilih kita mau kerja di mana. Kita nggak bisa kontrol orang-orang seperti apa yang akan bekerja bersama-sama dengan kita. Atau kita tidak bisa memilih kita akan masuk sekolah dengan teman-teman yang seperti apa. Kita tidak bisa mengendalikan lingkungan sekolah tempat kita berada. Tapi di sisi lain hal ini juga menjadi sesuatu yang rapuh, sesuatu yang berbahaya karena ada kalanya bukan cuma karena kita tidak bisa mengontrol atau kita tidak bisa membuat sebuah lingkungan seperti yang kita mau. Tapi ada kalanya karena kita sudah terlalu terhisap dalam lingkungan tertentu. Kita sudah terlalu nyaman gitu ya. Kita sudah terlalu sehati nih sama komunitas yang ini. Maka kita kemudian menjadi tidak menyadari bahwa lingkungan itu ternyata adalah lingkungan yang kalau kata anak sekarang tuh toksik. Lingkungan yang beracun bagi diri kita sendiri. Nah, walau demikian bacaan kita hari ini menarik Bapak Ibu, karena rupanya ada orang yang berhasil loh bertahan dan tidak terpengaruh oleh lingkungannya yang tidak ideal. Nah, salah satunya adalah seorang muda, seorang yang masih begitu muda, ia bernama Samuel. Bapak Ibu, Samuel adalah anak dari Elkana dan Hana. Nah, perjalanan hidup Samuel itu bermula ketika Hana, ibunya, mengalami kesedihan yang sangat, keterputusasaan yang sangat. Kenapa? Karena Hana ini mandul, Bapak Ibu. Nah, karena Hana mandul, maka Elkana itu menikah dengan seorang perempuan lain namanya Penina, dan Penina ini mampu menghasilkan keturunan bagi Elkana. Dan karena itu Penina kemudian merundung Hana. Dia menekan Hana dan itu membuat hati Hana bersedih. Jadi dalam sebuah kondisi yang tidak ideal, ketika Hana mendapat tekanan, ketika ia begitu sedih, Hana kemudian memilih untuk datang kepada Tuhan. Hana berdoa di hadapan Tuhan, dan dalam doanya hari itu Hana meminta kepada Tuhan supaya dikaruniai seorang anak. Dan bila Tuhan mengaruniakan anak itu, Hana berjanji ia akan memberikan anak itu untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, luar biasanya doa Hana ini kemudian didengar Tuhan. Maka mengandunglah Hana dan kemudian melahirkan Samuel. Nah, karena itu Hana menepati janjinya kepada Samuel. Samuel yang saat itu masih begitu muda kemudian diserahkan Hana kepada Tuhan melalui Imam Eli. Samuel diserahkan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan di Silo. Samuel diserahkan untuk dididik oleh seorang imam besar pada masa itu bernama Eli.
Bapak Ibu, ketika Samuel diserahkan kepada Tuhan, kita nanti bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat di 1 Samuel 1 ayat ke-24. Samuel masih sangat muda. Dalam tradisi Yahudi kala itu, dalam tradisi Israel waktu itu, seorang anak itu disapih berhenti menyusu kepada ibunya, itu kurang lebih ketika dia berusia 3 tahun Bapak Ibu. Dan 1 Samuel 1 ayat 24 mengatakan bahwa setelah Samuel disapih, maka Hana menyerahkannya kepada Eli. Jadi kita bisa bayangkan ya, Samuel muda berpisah dengan ibunya ketika ia kurang lebih usianya 3 tahunan. Bayangkan Bapak Ibu, bukankah hati Hana sebagai seorang ibu yang harus menyerahkan anaknya satu-satunya, anak yang sangat diharapkannya, pasti bersedih sedemikian rupa. Bukankah sebagai seorang ibu Hana pasti ingin mendampingi Samuel. Hana pasti ingin untuk bisa terus bersama-sama dengan Samuel, apalagi usianya masih begitu muda. Tapi Hana setia dengan janjinya kepada Tuhan. Dan karena itu ia tetap menyerahkan Samuel. Dalam kesedihannya sebagai ibu yang harus berpisah dari anaknya, Hana tetap menyerahkan Samuel di hadapan Tuhan. Nah, Hana juga kemudian tidak berhenti untuk mencintai Samuel. Ketika Hana menyerahkan Samuel, Hana tetap mencintainya. Bahkan Hana terus mendukung Samuel untuk bertumbuh menjadi pelayan Tuhan yang baik. Menjadi pelayan Tuhan yang setia. Sama seperti ia setia kepada janjinya pada Tuhan. Nah, ironinya Bapak Ibu, ketika kita membayangkan Samuel kecil yang diserahkan kepada Tuhan untuk hidup di rumah Tuhan, mungkin akan tinggal justru pada lingkungan yang baik gitu ya. Samuel tinggal di rumah Tuhan, maka rumah Tuhan akan menjadi tempat tinggal yang baik bagi Samuel untuk bertumbuh, tempat yang ideal bagi Samuel bukan hanya untuk bertumbuh secara fisik tapi juga secara spiritualitas. Rupanya bertolak belakang dengan apa yang biasa kita pikirkan. Kenapa? Karena rumah Tuhan yang seharusnya menjadi tempat di mana kehendak-kehendak Tuhan itu dinyatakan, rupanya justru dipenuhi dengan berbagai penyelewengan dan tindakan amoral. Rumah Tuhan yang seharusnya tempat kerajaan sorga dinyatakan, justru dipenuhi dengan banyak hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, sejak kecil Samuel itu harus tinggal bersama dengan saudara angkatnya, anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, yang melakukan begitu banyak kejahatan. Bahkan Alkitab mencatat pada 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-12 sampai 13, tidak kita baca, nanti Bapak Ibu bisa baca 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 13. Alkitab katakan Hofni dan Pinehas anak-anak Eli itu dursila dan melakukan banyak kejahatan di hadapan Tuhan dan manusia. Artinya dengan demikian Samuel kecil ini berada tinggal pada sebuah lingkungan yang tidak ideal. Harapan kita barangkali di rumah Tuhan itu menjadi lingkungan yang ideal untuk Samuel. Tapi rupanya tidak. Samuel kecil tidak tinggal pada lingkungan yang ideal. Bahkan bisa kita bilang Samuel kecil, Samuel 3 tahun itu tinggal pada lingkungan yang buruk. Lingkungan yang begitu rapuh bagi perkembangannya. Tapi menariknya, sekalipun Samuel berada pada situasi yang sulit, sekalipun Samuel berada pada lingkungan yang begitu buruk, barangkali lingkungan yang juga tidak mensupport dia untuk bertumbuh, setiap hari ia melihat teladan-teladan negatif. Setiap hari ia melihat dosa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Setiap hari ia melihat kecurangan-kecurangan yang diperbuat oleh kakak-kakaknya. Namun Alkitab pada bacaan kita hari ini, 1 Samuel 2 ayat yang ke-26, dengan jelas mengatakan kepada kita, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jelas banget ya, dikatakan tetapi Samuel yang muda itu makin besar dan makin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, kalau kita balik ke yang awal tadi,
Tadi kan kita sering dengar gitu ya, barangkali saudara, kerabat, orang tua kita sering berpesan, kamu jangan bergaul sama orang-orang ini, karena dia nggak baik, nanti kamu ikut-ikut jadi nggak baik. Gitu ya. Atau mungkin kita juga menemukan ketika orang masuk di sebuah lingkungan yang tidak baik, maka ia akan menjadi tidak baik. Atau ketika orang masuk pada orang-orang yang berpikir tidak baik, maka ia juga akan dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Tapi Samuel kecil yang ada di tengah-tengah situasi yang tidak baik itu, di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik itu, dicatat oleh Alkitab, makin disukai dan makin disukai. Samuel kecil itu baik di hadapan Tuhan. Samuel yang kecil itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Sementara anak-anak Hofni dan Pinehas dengan jelas dikatakan tidak menyukakan hati Tuhan. Gimana caranya? Bagaimana bisa seorang anak kecil, Samuel kecil yang tinggal di tengah lingkungan yang tidak ideal, namun tetap menjadi yang terbaik bagi Tuhan? Ini pertanyaan yang akan kita refleksikan bersama hari ini. Bagaimana seorang Samuel kecil yang tinggal pada lingkungan yang tidak ideal dapat terus bertumbuh menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, terhadap pertanyaan ini tentu kita bisa memunculkan banyak jawaban gitu ya. Barangkali salah satu jawaban yang dengan cepat terlintas adalah, pasti karena Eli mendidiknya dengan baik. Karena Eli gagal terhadap dua anaknya, maka ketika Eli mendapat Samuel, ia akan mendidik Samuel dengan baik. Barangkali itu jawaban kita dengan cepat. Ya, bisa jadi. Namun hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat. Yuk kita lihat yuk. Bacaan kita hari ini ngomong soal apa sih? Teks kita hari ini berbicara apa kepada setiap kita. Nah, ada satu tokoh yang dimunculkan di dalam masa tumbuh kembang Samuel, dicatat dalam teks bacaan kita hari ini. Dan tokoh itu adalah Hana, ibu Samuel. Sekalipun Hana ini sudah berpisah dengan Samuel, sekalipun Hana ini sudah menyerahkan Samuel, tapi Hana tidak pernah berhenti mengasihi Samuel. Hana tidak pernah berhenti untuk membimbing, mendukung, mensupport Samuel. Bagaimanapun juga ia tetap adalah ibu yang begitu mengasihi Samuel. Dan Samuel tinggal di dalam hati dan pikiran Hana. Ada cinta kasih dari Hana. Dan cinta kasih itu dibuktikan ketika apa? Ketika Hana datang setiap tahun dengan membawa jubah untuk Samuel, anaknya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu kalau sudah pernah punya anak kecil pasti pernah berasa gitu ya. Bahkan sekarang kalau ada orang punya anak, kita suka bilang udah nggak usah beli-beli, nggak kepake, cepet banget tumbuhnya gitu ya. Anak-anak usia-usia muda, usia-usia kecil itu kan memang cepat sekali perkembangannya. Samuel 3 tahun ketika ia terus bertumbuh, ini kan pertumbuhannya pasti sangat begitu cepat. Dan karena itu Hana tahu betul bahwa Samuel butuh baju pengganti, ia butuh jubah yang akan dipakainya setiap hari, ia butuh sesuatu untuk dipakai menggantikan apa yang lama ketika tubuhnya terus bertumbuh. Dan karena itu Hana dengan segala kepeduliannya, dengan segala cinta kasihnya, ia memberikan jubah bagi Samuel tahun demi tahun. Setiap tahun tidak terlewat, ia peduli kepada perkembangan anaknya. Ia mendukung pertumbuhan anaknya untuk menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan antara Hana dan Samuel, antara ibu dan anak yang terjadi tahunan ini merupakan sebuah bentuk dukungan yang diberikan Hana kepada Samuel terhadap tugas perutusannya, Bapak Ibu. Inilah dukungan seorang ibu yang mendukung anaknya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, melayani Tuhan dengan seluruh kehidupannya. Walaupun ia terbatas dalam perjumpaan, tapi ia peduli. Walaupun ia terbatas dalam waktu, tapi ia mendukung. Walaupun ia terbatas dalam banyak hal, tapi ia mengasihi dan menunjukkan kasihnya itu kepada Samuel. Hati Hana yang sedih
Karena berpisah dengan Samuel tidak membuat ia berhenti mengasihi Samuel. Hati Hana yang sedih karena harus melepas Samuel tetap membuatnya makin mencintai Samuel, mendukung Samuel untuk menjawab panggilan perutusannya dalam melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu, secara lebih spesifik Alkitab mencatat kepada kita bahwa Hana membawakan bagi Samuel baju efod, gitu ya. Jubah ini disebut sebagai baju efod. Nah baju efod itu apa sih? Baju efod pada masa itu adalah salah satu pakaian liturgis Bapak Ibu. Pakaian yang dipakai oleh para imam untuk melayani, juga biasanya juga akan dipakai oleh para pembantu-pembantu yang melayani imam, gitu ya. Jadi kalau di gereja Katolik, tradisi Katolik kita mungkin lebih mudah mengenalnya dengan pria altar gitu ya, anak-anak yang biasanya menjadi pembantu romo bertugas di altar. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi imam itu memakai pakaian efod, begitupun juga dengan para anak-anak yang membantu melayani dalam sebuah peribadatan. Nah karena itu ketika Alkitab dengan jelas menyebutkan bahwa Hana membuatkan bagi Samuel baju efod, maka ada dua hal penting yang secara tersirat mau disampaikan oleh penulis saat itu. Ketika Hana memberikan baju efod itu kepada Samuel, maka yang pertama hal ini berarti pengabdian Hana kepada Tuhan. Hana tahu bahwa baju itu digunakan untuk melayani Tuhan. Dan karena itu Hana melayani Tuhan dengan memberikan baju efod kepada anaknya. Supaya anaknya tetap menjadi pelayan Tuhan yang layak, pelayan Tuhan yang sempurna. Tapi di sisi lain bukan hanya pengabdiannya kepada Tuhan, baju efod ini juga menggambarkan cintanya kepada Samuel. Nah Bapak Ibu, hari ini tema ibadah kita adalah warisan berharga di tengah dunia yang rapuh. Maka pertanyaannya kan, ini ngomongin soal cinta, ngomongin soal baju efod gitu ya. Ada dukungan yang diberikan Hana supaya anaknya melayani Tuhan. Tapi sebetulnya warisan itu apa sih? Kalau kita bicara soal warisan kan bayangan kita apa yang kita tinggalkan untuk kehidupan anak cucu kita gitu ya. Uang, harta benda, kekayaan itu warisan. Bisa dipakai, bisa dinikmati, kelihatan, itulah warisan. Nah hari ini kita belajar sesuatu yang baru tentang warisan. Bahwa warisan itu bukan hanya berbicara tentang kekayaan. Ketika kita bicara tentang kedewasaan dan pertumbuhan spiritualitas, maka warisan bukan bicara soal harta benda yang kita tinggalkan. Melainkan dari kisah Hana dan Samuel kita belajar bahwa warisan itu adalah cinta, kepedulian, dan dukungan. Ada keterbatasan yang dialami Hana, ya. Ada satu kondisi yang tidak ideal yang membuat Hana terbatas, ya. Tapi di tengah keterbatasannya, di tengah kondisi yang tidak ideal, Hana memberikan cintanya yang tulus. Hana memberikan kepeduliannya kepada Samuel. Hana memberikan dukungannya kepada Samuel. Dan hal ini memampukan Samuel untuk bertahan. Bahkan di tengah kondisi yang tidak ideal bagi dia. Ketika ia tumbuh di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan kejahatan. Cinta kasih, dukungan, kepedulian dari Hana menolong Samuel untuk bertahan dan menjadi layak di hadapan Tuhan. Untuk mempertahankan panggilan dan imannya kepada Allah yang mengutusnya. Warisan yang ditinggalkan Hana, sesuatu yang sangat berharga bagi Samuel, bukan harta benda. Warisan yang menolong Samuel untuk berjuang di tengah lingkungan yang tidak ideal yang dijumpainya. Warisan ini adalah kasih sayang, kepedulian, perhatian. Menariknya ketika kita bicara soal kasih, kepedulian, perhatian, warisan yang seperti ini, maka seharusnya hal-hal ini pertama kali muncul dari orang-orang terdekat kita. Muncul dari kerabat kita, muncul dari orang-orang yang mengasihi kita sebagai bentuk dukungan, bentuk dari support system. Nah,
kita nggak bisa bayangkan gitu ya, bagaimana coba kita bayangkan ketika Samuel itu yang sudah tinggal di sebuah kondisi yang tidak ideal, ketika anak-anak Eli, kakak-kakaknya itu menjadi teladan yang begitu buruk bagi dia, tapi juga kemudian keluarganya yang terpisah oleh jarak tadi tidak menjadi support system yang baik bagi Samuel, maka barangkali kondisi ini akan luar biasa menyulitkan pertumbuhan dan perkembangan Samuel. Tapi ketika keluarganya hadir sebagai support system yang penuh kasih, kepedulian, dukungan, maka itu memampukan Samuel untuk terus bertumbuh, terus berkembang dan menyukakan hati Tuhan. Nah, dunia kita ini barangkali memang bisa menjadi tempat yang penuh dengan kerapuhan. Tidak ada sesuatu yang ideal. Kita akan masuk di banyak tempat yang penuh dengan tantangan. Kita akan berjumpa di banyak lingkungan yang penuh dengan tantangan. Barangkali kita juga akan masuk ke tempat seperti Samuel, rumah Tuhan. Tapi seperti yang dialami Samuel, ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Ada hal-hal yang tidak menyukakan Tuhan terjadi. Ada banyak hal negatif mungkin berjumpa dengan kehidupan kita. Dan karena itu harus ada sesuatu yang kita wariskan, sesuatu yang kita tinggalkan, sesuatu yang akan membuat kita bertahan di tengah dunia yang rapuh, di tengah dunia yang goyah ini. Warisan itu bukan cuma diberikan orang tua kepada anak-anak. Kemudian ketika kita bicara tentang cinta, ketika kita bicara soal kepedulian, ketika kita bicara soal dukungan, warisan itu kemudian menjadi sesuatu yang kita berikan bagi setiap orang di sekitar kita. Jadi dari anak orang tua, dari orang tua kepada anak, dari anak kepada saudaranya, kakak dan adik, dari kita kepada teman-teman kita, itu warisan. Sesuatu yang menolong orang untuk mampu bertahan, menjawab panggilan Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan kerapuhan. Nah, maka Bapak Ibu ingatlah bahwa materi yang berlimpah tidak bisa menjadi warisan yang kekal yang kita tinggalkan untuk keluarga dan anak-anak kita. Hanya cinta, kepedulian, dan dukunganlah warisan yang paling berharga. Hanya cinta, kepedulian, dan dukunganlah warisan yang akan abadi menolong setiap orang untuk bertahan. Sama seperti Samuel kecil mampu bertahan di tengah situasinya yang tidak ideal. Bila harta dapat terkikis oleh waktu, cinta tidak akan lekang oleh waktu. Bila harta tidak abadi, cinta itu abadi. Maka pertanyaan untuk kita refleksikan dan kita jawab bersama pada hari ini, juga hari-hari selanjutnya tentu di dalam kehidupan kita. Warisan seperti apa yang mau kita tinggalkan bagi orang-orang yang kita kasihi? Warisan seperti apa yang mau kita berikan bagi orang-orang di sekitar kita yang mengasihi dan kita kasihi? Warisan yang terkikis dan hilang ditelan waktu, maka bekerjalah bergiat. Penuhilah segala kebutuhan materi, cukupkan dengan rumah mewah. Atau warisan yang abadi dan tidak termakan waktu. Bila kita memilih warisan yang abadi dan tidak termakan waktu, maka mulailah kerjakan cinta kasih. Mulailah berikan dukungan kepada orang-orang kekasih kita. Mulailah berikan kepedulian kepada orang-orang kekasih kita. Ya, dengan segala keterbatasan kita. Dengan segala keterbatasan Hana, ia tetap memberikan dukungannya bagi Samuel. Setiap kita terbatas. Tapi mari kita kerjakan cinta kasih yang tulus. Mari kita kerjakan kepedulian itu. Mari kita kerjakan dukungan itu. Sehingga setiap orang yang kita kasihi mampu bertahan di tengah dunia yang rapuh. Saya akan mengakhirinya dengan sebuah video yang semoga bisa menolong kita untuk sama-sama berefleksi bahwa cinta, kepedulian, dan dukungan itu abadi. Aku ingin ayah yang lebih baik. พ่อที่ไม่เป็นใบ้ Seorang ayah yang tidak bisu dan tuli. พ่อที่เหมือนคนอื่น Seorang ayah seperti ayah-ayah yang lain.
ที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก Seorang ayah yang bisa mendengarkan harapan, tapi juga ketakutanku. พ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ Seorang ayah yang berbicara dan memahamiku. Tolong jangan biarkan sesuatu terjadi kepada anakku. Aku punya uang, aku punya rumah, ambillah semuanya itu. Anakku tidak boleh mati. Makanlah supaya kamu bertumbuh. Jadilah yang terbaik di sekolahmu. Hari ini adalah ulang tahun anakku. Selamat ulang tahun. Bahagia selalu. Aku terlahir bisu dan tuli, dan aku meminta maaf untuk itu. Aku nggak bisa berbicara seperti ayah-ayah yang lain, tetapi aku mau kamu tahu bahwa aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Tidak ada ayah yang sempurna, tapi seorang ayah akan mencintai dengan sempurna. Umat Tuhan gak ada yang sempurna, tidak ada situasi yang ideal, tapi cinta itu sempurna dan cinta itu abadi. Selamat mengerjakan cinta, kepedulian dan kepekaan menjadi warisan yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan Yesus memampukan kita. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth says, the whole earth says, I see His love and mercy washing over all our sin. The people I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We are on knees, we are on knees.
bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang menjadi iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, pada tanggal 31 Desember 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri kita secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya. Seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama-sama dengan mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati dan dibangkitkan dan dimuliakan di sorga. Oleh karena itu mari kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga sampai dengan kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Oleh karenanya marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita, dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan dalam pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Karenanya mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita?
Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli. Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Mari kita merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua di dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 31 Desember 2021 yang akan datang. Umat Tuhan, mari bersama kita bersatu hati untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang indah yang boleh kami nikmati bersama dengan keluarga kami. Terima kasih untuk waktu yang indah ketika kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam persekutuan kasih yang mesra dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali menyapa, mengingatkan kami, supaya di tengah segala keterbatasan kami seperti Hana mengasihi Samuel, kami juga mewariskan cinta kasih, kepedulian, perhatian kami, dukungan kami kepada setiap orang yang kami kasihi. Mampukanlah kami ya Tuhan, supaya kami tidak terlarut di dalam dunia yang rapuh, namun kami boleh mewarnai dunia dengan iman yang teguh kepada Kristus. Hari ini kami bersama-sama bersatu hati berdoa. Kami mohon Tuhan mempersiapkan diri kami sedemikian rupa dan melayakkan kami untuk bersama-sama dengan semua umat Tuhan mengikuti merayakan perjamuan kudus pada tanggal 31 Desember yang akan datang. Biarlah perjamuan kudus ini menolong setiap kami untuk kembali merayakan cinta kasih dan pengorbanan Kristus melalui kelahiran, karya, kematian, kebangkitan hingga kedatangan Kristus kembali di muka bumi ini. Layakkanlah setiap kami sehingga kami bukan hanya merayakan perjamuan kudus, namun perjamuan kudus yang kami rayakan itu sungguh kami hidupi di dalam hidup keseharian kami. Kami juga rindu berdoa ya Bapa untuk gereja Tuhan GKI Cinere. Tolonglah Tuhan gereja Tuhan GKI Cinere. Kami bersyukur ketika Tuhan terus memimpin perjalanan gereja Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan. Maka biarlah Tuhan sang kepala gereja sendiri yang terus memimpin perjalanan jemaat-Mu di sini. Sehingga hanya dengan cinta kasih Tuhan saja jemaat Tuhan terus bertumbuh. Tuhan terus mencukupkan segala hal yang menjadi kebutuhan oleh gereja Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang terus memelihara sehingga jemaat Tuhan terawat. Namun gereja juga boleh menjadi kesaksian yang hidup di tengah masyarakat di mana kami ada dan mengada. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah setiap pemerintah kami. Berkatilah supaya pemerintah kami boleh memimpin dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Sehingga setiap hal yang diputuskan itu sungguh adalah hal yang menolong setiap kami. Hal yang menguatkan setiap kami. Kami juga rindu berdoa ya Bapa untuk kasus COVID-19 ya Tuhan. Biarlah Tuhan dengan segala kemurahan Tuhan terus menolong dan melindungi bangsa ini. Sehingga bangsa ini boleh berpulih dari COVID. Sehingga bangsa ini juga terhindar dari gelombang-gelombang susulan COVID-19. Maka biarlah setiap warga negara, setiap kami mengambil peran kami untuk bertanggung jawab terhadap diri kami. Dan bertanggung jawab menghadirkan kehidupan bagi sesama kami. Kami berdoa untuk setiap kami pribadi, lepas pribadi. Untuk setiap kami yang sakit. Karena sakit, penyakit, ataupun karena lemah tubuh. Untuk setiap kami yang bergumul dengan pendidikan kami. Untuk setiap kami yang bergumul dengan pekerjaan kami. Untuk setiap kami yang bergumul dengan hadirnya pasangan hidup. Untuk setiap kami yang bergumul dalam persoalan menjadi orang tua. Untuk setiap kami yang bergumul dalam relasi di tengah keluarga kami. Ya Tuhan hadir dan tolonglah setiap kami. Sehingga dengan kemurahan Tuhan kami beroleh hikmat untuk melangkah. Sehingga dengan kemurahan Tuhan kami beroleh jalan hidup. Ya Tuhan, inilah setiap seru kerinduan kami. Mau menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dan biarlah hanya kehendak Tuhan saja dinyatakan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur kita melalui persembahan yang dilandasi firman Tuhan sebagaimana
dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya yang ditulis dalam Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagaimana persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkan dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong merah, kantong hitam, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Persembahan dapat juga disampaikan melalui scan QR Code pada warta jemaat atau layar display. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami panjatkan hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Bapa, kami percaya semua berkat yang kami peroleh ini hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini Bapa, agar dapat menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Berbahagia
Umat Tuhan, hiduplah dalam sukacita Natal. Kerjakanlah firman Tuhan, engkau bersama dengan keluargamu. Jadikanlah pengenalan akan Tuhan dalam praktek hidup sebagai warisan yang terus dihidupi, agar hidupmu dan keluargamu selalu dalam damai sejahteranya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidup kita untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin.